Tidak ada yang seperti Tuhan. Loh. Itu selalu kalimat yang saya tidak bisa robah, saudara. Ya. Bukan cuma tidak bisa robah, ini ada di hati terus. Ya. Dia itu terbaik, toh, terutama, paling penting, apalagi, ya. Toh. Bahkan ketika di saat paling genting. Oh, kan kita tuh sering mengalami ada saat-saat genting. Saat-saat yang darurat begitu. Ya. Saudara, jangan biarkan yang terpenting ini tergantikan oleh yang kita pikir darurat. Oh, kenapa? Karena dialah hidup itu. Oh, dialah jalan itu. Oh, waktu kita darurat, saudara mau cari apa? Cari jalan tuh. Jalan. Ya, jangankan saudara ya, saya entah itu bulan lalu kalau tidak salah. Ya, saya tiba-tiba begini, loh, waktu ya ini kalut, saudara ya. Ada saja kan yang terjadi. Saya tidak, iya kan? Saya yang setiap kali mengajar orang cari jalan. Loh, memangnya kamu bisa? Memangnya ada jalan lain? Tuh, bukankah Yesus adalah jalan? Saudara, wah itu tuh. Ternyata betul. Untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan, menjadikan dia segalanya dalam hidup ini, saudara, itu peperangan rohani loh. Hati-hati ya. Kadang-kala kita menganggap peperangan rohani ini peperangan rohani itu cuma waktu saudara apa? Menyerang dukun atau apa begitu kan? Menyerang orang yang sedang kesurupan atau bukan, saudara. Untuk mengalahkan daging kita, untuk mengalahkan cara pikir kita yang selalu saja menganggap apa yang nampak di depan mata ini yang penting. Yesus kan tidak terlihat masalahnya. Rindu kepadanya, saudara, mari akui ini. Kadang-kala kita misalnya kita lagi perlu apa begitu. Kita sampai lupa kalau dialah kebutuhan itu. Dialah kebutuhan itu. Ya. Ini kan sulit, saudara. Ya. Waktu saudara merasa saudara perlu uang. Saudara cari apa? Cari uang toh? Cari doi toh? Susah orang cari, mau perlu uang kong cari Tuhan, susah. Susah. Toh. Paling dia untuk sebentar saja, ya Tuhan, tuh kita perlu doi, sudah. Baru kita mesti cepat ini tuh, mau dapat doi mesti. Ya. Kita lupa, saudara, kadang-kala bahkan ketika kita pikir kita perlu uang, sebenarnya saudara sedang disadarkan Tuhan. Ya, justru perhatianmu sebenarnya sedang dipancing. Tuhan ingin sekali kita menyadari bahwa, nah, sekarang kamu mau buat apa? Gitu. Waktu saudara begitu terdesak, ya, ternyata untuk menjadikan dia segalanya, itu tidak semudah yang dikatakan. Kalau cuma bilang aku percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Setan-setan juga percaya. Yakobus bilang begitu. Kamu percaya Tuhanmu satu? Enggak usah merasa hebat. Kenapa? Setan juga percaya, bahkan dia gemetar. Karena Tuhan itu, dia tahu itu Tuhan. Setan masalahnya ini makhluk roh. Jadi dia langsung lihat. Dia tahu kan itu dunia roh. Nah, kita ini karena apa? Makhluk fisik. Tahu?
Kita selalu cuma diatur oleh situasi. Oh ini situasi genting. Oh situasi lagi perlu ini. Lalu lagi perlu itu. Akhirnya berapa banyak kali saudara kita dikalahkan oleh setan. Mempengaruhi dagingmu dan membuat saudara jadi kalut terhadap persoalan. Padahal Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Mengapa? Karena dia rindu kita menyadari ternyata sungguh satu-satunya pertolongan. Satu-satunya kebutuhan dalam hidup ini, aku tidak perlu uang sebenarnya. Coba saudara. Saudara perlu uang. Sebenarnya saudara sedang diarahkan untuk menyadari kau perlu Tuhan, bukan perlu uang. Saudara sakit. Perlu kesehatan? Enggak. Saudara perlu Tuhan, bukan perlu sehat. Ayat yang beberapa waktu ini kita sering bahas, ya saya juga tidak rencana ini, tapi kok langsung ke sana. Apa? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau daging sama sekali tidak berguna, masa uang berguna? Coba sekarang. Roh, mari kita baca dulu. Ya, ini kan firman Tuhan. Taruh di dalam hati. Tuhan berfirman dan apapun jadi. Nah, ini firmannya. Ini bukan cuma huruf, saudara. Huruf yang kita baca, enggak. Perhatikan, selalu taruh di dalam hati. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Berarti kau sedang melihat pribadi Allah. Ya, baca dengan sepenuh hatimu. 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Coba ulang di situ. 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini perkataan Yesus. Roh yang memberi hidup. Jadi waktu saudara pikir, saudara perlu apa? Semua keperluanmu sebenarnya bukan itu keperluanmu. Kamu cuma perlu Tuhan. Tuhan mengizinkan kita alami masalah keuangan. Kenapa? Karena cuma dengan cara itu kau akan sadar bahwa kau perlu Tuhan. Kau akan sadar bahwa selama ini dia sudah diabaikan. Sakit, kamu sebenarnya tidak perlu kesehatan itu. Alkitab kan yang tulis, Paulus tuh sakit-sakitan. Tapi setelah dia dengar Tuhan dan cukup, setelah itu dia tahu yang dia butuhkan cuma Tuhan. Yang lain sampah. Yang lain itu sampah. Bukan cuma sekedar rugi, sampah. Kita kan harus dipancing dengan persoalan. Karena kadang-kala kalau semuanya berjalan lancar, semuanya aman, tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan, semuanya baik-baik saja, saudara bahkan lupa kalau saudara perlu baca Alkitab. Saudara lupa bahwa saudara yang paling penting dalam hidupmu adalah bersekutu dengannya. Menikmati kehadirannya. Coba, kita juga sudah lama tidak baca ayat ini. 1 Korintus 16. Ayat 22. Mari baca kuat-kuat. Oke, baca ya. 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, apa? Terkutuklah ia, Maranatha. Tuhan semua datang. Kamu tidak mengasihi Tuhan. Yang penting sayang Pak Mama. Yang penting sayang Papa, sayang istri, sayang anak, sayang suami, jangan dia semua balaeng, apa lagi?
Oh, kau lupa kenapa ini kalimat. Oh, cuma percaya tuh, yang penting percaya so selamat kan. Kasihan. Oh. Enggak, orang masa kini saudara, orang kalau bilang percaya itu gampang sekali. Dia nyanda ibadah, nyanda apa, dan dia percaya Tuhan. Oh, kita orang Kristen, orang beriman. Oh, jangan menghakimi ngoni bilang-bilang kita nyanda beriman. Kita setelah lalu lu ngomong, pokoknya kita ini beriman. Biar kita belum masuk gereja, mari kita beriman. Tuh. Yang jelas kita belum murtad. Kalau terkutuk tuh murtad tahu. Hah? Saudara tidak perlu ganti agama di KTP, kamu sudah murtad. Itu terkutuk. Masa terkutuk kok? Tetap saja pendeta sembahyang akang. Berkati akang. Loh gimana? Mau berkati bagaimana? Tuh, saya bilang ke saudara, satu dunia mendoakanmu supaya kamu diberkati. Dan kamu memilih tidak mengasihi Tuhan. Maka tidak ada doa orang bisa memberkatimu, tidak ada. Sikapmu yang membuat kamu masuk dan berada di bawah kutuk. Oh tuh, sudah, kutuk sudah dipatahkan. Kutuk sudah dipatahkan tapi kamu terus berada di bawah kutuk itu. Kenapa? Karena kamu lebih memilih tidak mengasihi Tuhan. Masalahnya mengasihi Tuhan itu artinya membenci bapak, membenci ibu. Kan begitu. Lukas 14 ayat 26. Itu tuh mengasihi Tuhan. Kalau masih ada yang lebih penting dari itu, kamu tidak mengasihi Tuhan. Kong suka sekali dengar ini ayat tuh. Terkutuklah ia. Bagaimana? Aduh kasihan. Tuh hari ini ayat sering keluar. Ya, ini baru dapat ingat. Tuh, yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha, maksudnya Tuhan so datang. Terkutuk ia sampai Tuhan datang. Oh kasihan. Ya. Oh Tuhan tolong. Hati-hati saudara ya. Untuk kata ini. Mengasihi Tuhan. Ya, sementara kita kalau percaya kan taat. Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita percaya Tuhan. Bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Coba. Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, ini kan buktinya. Kamu akan taati semua perintahku. Oh sudah itu 5. So bilang semua ya. No kalau semua itu ada 10. Kalau baru 9,5 belum semua. Gitu toh. Jika kamu mengasihi aku. Yang tidak mengasihi seorang soalnya sudah biasa di rumah terkutik. Yang terkutuk yang mana? Sudah, orang so doa. Tuh pendeta itu kan dia jago. Dia mematahkan semua kutuk. Cocek dulu Pak dia. Cuma ingat dia pendeta yang terkutuk. Lalu dia mematahkan kutukmu. Bagaimana? Firman Tuhan bilang siapa yang terkutuk? Pendeta mana yang terkutuk? Yang cari kesenangan manusia. Khotbahnya cuma apa yang menyenangkan orang. Itu pendeta terkutuk DP nama. Yang bilang Alkitab bukan saya. Lihat dulu itu. Galatia 1. Sekali lagi. Lalu dia yang patahkan kutukmu. Bagaimana? Pak saudara. Yang mematahkan kutukmu siapa? Kenapa tuh pendeta yang cari-cari angko pesuka tuh?
Supaya engkau jangan pindah-pindah gereja. Yang dia cari kesukaan manusia. Sementara kesukaan Allah adalah kebenaran harus dinyatakan. Ya, yang salah harus dinyatakan salah. Nah, kapan tuh? Oh ya, kemarin ya saya lihat postingan di WA. Gimana ya? Tahu Tuhan, so kita lihat tuh mata besar, ya. Marta ada lihat tuh video itu, Tuhan. Memang dia bilang, sudah saatnya, tuh gimana ya? Gereja-gereja gimana? Menonaktifkan, tuh semua orang yang menikah 2 kali, tuh masih ada pasangan, kamu tidak, kamu terus jadi pelayan, tuh kamu jadi pendeta, kamu harus nonaktifkan. Lebih mata dong saudara, tuh rasa-rasa memang semua tak cabu, tuh. Memang lihat dia sengaja supaya saudara tahu itu kalau mau bikin tanda seru itu darurat masalahnya sekarang. Orang begitu meremehkan dosa. Kenapa? Karena di gereja bilangnya enggak apa-apa. Kenapa kita jadi ketua kaum ibu? Coba saudara. Kita kan tuh diurapi. Ya kan susah ini kalau model begini. Nah, harusnya di gereja itu kita diperbaiki. Mau diperbaiki bagaimana kalau saudara tidak tahu kalau saudara salah? Kesalahanmu harus dinyatakan. Supaya saudara tahu saudara harus diperbaiki. Gitu tuh. Bayangkan saudara ya. Itu oto mau ganti oli, apa so rusak tuh oto. So DP waktu mau ganti oli. Kalau ini mau rusak. Dia udah, lagi baca lang bagus-bagus kok. Kayak apa? Pemahal lagi. Ganti oli kan mahal. Coba, kalau saudara coba ini kok udah ingat tiba-tiba. Karena orang baru ganti oli soalnya. Coba, itu bukan so mogok dulu kok ganti itu oli. Itu artinya kamu sudah rusak dulu. Sudah saatnya oli itu dibuang. Kok ganti? Gitu saudara. Bahkan bagaimana ya? Dua kali ganti oli, 1 kali ganti filter. Coba, itu bukan rusak tuh auto. Jadi jangan saudara berpikir yang penting kita masih sama gereja memang so keterlaluan bapak ini khotbah. Bagaimana ini? Sedang auto. Tuh, angkat tangan di sini yang terbuat dari besi. Auto. Tuh, onderdeelnya semuanya itu lebih keras dari trompet badan. Tuh apa? Perlu ganti tuh oli. Biar begini masih bapak jalan. So habis bensin, pokoknya kalau masih bapak jalan. So habis bensin, so bilang akan. Toh, DP lampu so begini. So mati-mati jalan sana, isi bensin dulu. Jangan ngomong, kami tidak ada lagi 100, ada lagi 200. So habis tuh bensin, isi dulu. Sebelum aku berfoto lagi foto. Itu toh, orang kan berpikir selalu, tidak ada apa-apa kok kita. Banyak lagi kok masih bagus. Kita kalau mau naik tangga 100 kali naik tangga tidak ada yang kosa. Kamu tidak tahu itu peperangan rohani. Bayangkan saudara, kalau ancamannya adalah kan kita ini berada di bawah kutuk. Siang. Kebal. Kalau orang sudah terkutuk sudah tidak ada doi. Salah tuh orang yang tidak pernah cari itu kan orang terkaya dunia. Dia tidak pernah cari Tuhan. Memang dia tidak kita boleh ateis. Dia tidak pernah cari Tuhan. Jangan dia paling kaya. Jangan cuma ukur kutuk itu saudara tidak ada doi. Kalau kutuk itu nampak kita sosaki kakak yang tidak semua soni boleh baik. Bukan. Waktu kau menganggap kebutuhan rohanimu tidak penting, kau sedang berada di
itu. Ini Tuhan kutuk saudara. Oh, kasihan. Saudara kira untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Kalau saudaranya baperan, kenapa? Datang gereja boleh, tapi tidak datang dengan rindu. Itu sebabnya saudara bosan. Tuh, baru 10 menit itu bagus mau tidur. Kenapa? Karena kan tidak datang dengan rindu. Orang tua waktu rindu sebenarnya akan dua orang tidak baca cerita. Soalnya baca cerita beberapa keluarga, 2 jam belum keluarga. Ini dia tahu sih, DP mata ada 2. Tahu padahal. Tuh mata di model bagi di kotak DP mata. Dia sudah tahu. Yang hapus kok. Kenapa? Karena rindu. Saudara sudah tahu itu lagu tadi. Oh, kalau lagu baru kita suka menyanyi 200 kali deh. Kalau lagu sesuatu yang pulang. Nah, di situ saja bisa dicek. Oh, kamu tidak datang dengan rindu. Kau cuma datang karena ini kali minggu toh. Kita kan orang Kristen. Jadi jangan lama-lama dari orang habis itu jelong-jelong. Tapi kalau sudah ada rindu, itu sampai sesuruh pulang, saudara tidak mau pulang. Orang rindu. Ada gereja tertentu yang orang tiap kali berkumpul, orang itu makan-makan. Kalau orang itu kalau ada ulang tahun, ada kan kelompok tertentu yang memilih waktu mereka berjumpa itu makan-makan. Jadi orang jangan cepat pulang. Itu paling ada itu di gereja ada yang macam putus hubungan dengan yang lain dan kau tidak peduli. Kenapa? Karena kau mencintai Tuhan. Orang itu kalau sungguh-sungguh mencintai, loh, tuh hari ini sudah kita jatuh cinta kayak ini, semua putus. Begitu tuh dia nama cinta bukan di sini I love you itu sudah berapa? Sudah 10:30. Boleh kita semua pulang, langsung mengantuk. Padahal dia mau sambung di sebelah. Dan tadi yang saudara dia bilang, sorry, kita tadi baru sibuk soalnya. Padahal enggak, tadi dia baru dapat dia itu cinta satu. Ini kalau orang yang enggak, ini kalau cinta betul saudara, semua putus tahu enggak? Sekalipun memang sekarang ada kelompok-kelompok tertentu, bayangkan satu kali pemberkatan nikah 3 orang. Duh, sama semua. Akhirnya pemberkatan nikah kan cuma 2 orang. Tuh, 1 perempuan, 1 laki-laki. Ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Sekaligus diberkati. Aduh, saudara, berapa bulan lalu itu saya tiba-tiba dikejutkan dengan postingan 1 perempuan, 2 pria. Itu diberkati di gereja. Memang bukan di Indonesia. Tuh 2 kan tidak jalan terakhir. Tuh 2 suami yang tidak jalan terakhir. Apa? Sehati kita teguh, bercerai kita buntu. Jadi belum 3 biar 3 kan cuma ya, 2 dan 3 kan sehati. Daripada cuma berdua malah pakai terus, lebih orang bertiga malah ketemu saya. Ya, ini kan kelompok sekarang sebetulnya ada saja yang aneh. Jadi sekali lagi ya, waktu orang mencintai Tuhan, orang rela putus dan lahir. Tuh, aku mau ganggu kita kepercayaan pada Tuhan, oh tidak bisa. Tuh, sorry, Tuhan gua memang kata mau. Tapi kalau kau tidak mau dengan Yesusku, stop. Ya. Kecuali Anda suka dikatakan penasehat. Tapi kalau tidak, sudah tidak usah bercerita kita. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Maka orang begitu peduli dengan segala daging. Dan pada saat orang tidak bisa hidup, kalau daging ini jangan nyaman. Kan bahagia itu simple. Yang penting orang senang. Itu kan tuh bahagia toh. Jadi mau masuk gereja lagi cuma dengan seperti itu,
Loh, biasanya kalau masuk gereja yang penting kita di kamar senang. Oh. Lupa terhadap ini. So bilang terkutuk ya, bukan terkutik, terkutuk. So siapa yang terkutuk? Yang terbukan yang pindah agama. Yang tidak mengasihi Tuhan. Sementara yang mengasihi Tuhan apa? Yang taat. Taat bagaimana? Taat semua perintah. Lo banyak sekali di ayat saudara. Itu taat. Ini bukan Yesus yang bilang, dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang kalimat itu. Berarti betapa pentingnya itu. Kalau cuma sekedar percaya saja, ya setan le percaya. Bahkan takut. Orang karena orang percaya, orang sih tidak takut pak Tuhan. Yang tidak hormat pak Tuhan. Ibadah. So bilang akan ibadah itu cuma satu cara. Hormat dan takut. Toh? Bukan soal tepuk tangan, angkat tangan, balumpa bukan. Toh? Waktu kau melompat, sungguhkah kau melakukannya dengan hormat? Dengan takut kepada Tuhan atau ada apa itu? Cuma mau saya tunjuk kalau kita jago balumpa. Iya kan saudara. Hah? Karena yang pimpin pujian artis, artis yang dia suka, apalagi langsung dapat lihat, pokoknya dia bataria terus, saya pernah saudara, ada putar tuh lagu di auto, 2 kali, saya mati Jo. Dapat rasa sekali ini tidak sedang memuji Tuhan soalnya. Ini dah puji tuh pemimpin pujian di muka. Soalnya dia muncul Jo, orang semua wow. Bayangkan saudara, itu perempuan. Yang pimpin pujian saya laki-laki. Jadi suara bataria itu perempuan semua. Oh Tuhan, pokoknya betul-betul saudara. Saya kadang-kadang begini, Tuhan merdong rasa katu ibadah begitu yang hidup. Tuh ibadah rupa orang ibadah mati tuh. Itu betul bayangkan saudara ya. Ini penyesatan yang luar biasa saudara. Tuh mau bilang apa? Penyesatan tuh. Karena Tuhan dah ajar begitu kok. Waktu saudara tidak menganggap roh itu penting. Coba tuh ayat tadi, terus. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Kalau orang tidak melatih diri, ya, tidak melatih cara pikir kita. Berhenti dari berpikir ini berguna. Latih dirimu untuk apa? Untuk semakin yakin. Roh yang memberi hidup. Kita ini manusia roh. Ingatkan dirimu kita manusia roh. So bertobat toh. Jadi harusnya kita ini manusia baru. Apa tuh manusia baru? Manusia roh. Kan saudara ini kalau semakin saudara membina hubungan dengan Tuhan, semakin dekat saudara dengan Tuhan, saudara akan lihat ini Yesus yang saya ingat. Bayangkan Yesus dan murid-muridnya waktu itu kurang lebih 3,5 tahun. Cuma 3,5 tahun. Yesus langsung ngajar begini. Kong saudara seberapa puluh tahun. Kong kalau pelajaran seperti ini saja kau pikir ini suka keterlaluan. Bayangkan ini Tuhan Yesus berkata-kata. Tuhan Yesus berkata-kata, coba baca dulu DPR sebelumnya coba. Supaya tidak ada orang pikir, itu apa tuh ayat berupa aneh sekali. Ini Yesus yang bilang. Coba ya DP judul perikop apa? Terhadap Yohanes pasal 6 ini. Di sini judul perikopnya apa? Kalau saudara baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara kan lihat di sana itu perkataan Yesus. Tuh. Itu lain cuma DP narasi.
Mau kasih tahu kalau ini kapan, terjadi di mana, bercakap dengan siapa, peristiwanya apa. Tapi itu semua tentang Yesus. Apa judulnya? Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kalau pasal 6 itu judulnya apa? Yesus. Oh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Toh, itu peristiwa itu saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kemudian mulai dari ayat berapa itu? Murid-murid mengundurkan diri ayat berapa? Mulai dari ayat berapa? 66. Oh, enggak, maksudnya iya DP judul perikop. Oh, dari ayat 60. Mulai dari ayat 60 itu murid-murid mengundurkan diri. Ini cerita Yesus semua, saudara, tahu enggak? Ya. Jadi ini yang tadi orang baru baca itu ayat 63. Roh yang memberi hidup. Coba. Ini setelah murid-murid datang kepada Yesus dan bilang, "Guru, perkataanmu keras." Nggak ada orang yang sanggup mendengarnya. Dengan kata lain mereka berkata apa? Orang lain tidak sanggup dengar. Setelah justru Yesus mendengar murid-murid bilang seperti ini, lalu ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Yesus tahu. Ya saudara pikir saudara ada duduk-duduk sekarang setengah ganu. Kenapa Tuhan ini tahu? Boleh ini tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Dia tahu saudara ini sekarang sedang menerima dengan segenap hati atau saudara mau pancing-pancing kutuk. Nanti sebentar setelah doa tutup kan asik kok orang diberkati. Bukan terkutuklah yang ibadah hari ini. For apa saudara tuh? Dari mimbar diberkati. Tapi semua yang diajar kepada saudara, saudara lawan di hati. Yesus yang di dalam hatinya tahu. Murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Yesus langsung berkata apa? Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus yang bahotbah itu Yesus saudara. Bukan ada pendeta tamu. Yesus yang bahotbah. Yesus itu siapa? Dia adalah firman. Masa Yesus yang tidak bijaksana kok memilih kata-kata? Orang sekarang begitu. Orang rasa ini firman Tuhan. Dan orang bicara pikir, orang bicara susun kata-kata. Orang lebih bijaksana dari firman Tuhan. Hati-hati saudara ya. Hati-hati waktu saudara mulai berpikir seperti itu. Ini yang bicara ini adalah hikmat itu sendiri. Yesus bukan berhikmat. Yesus adalah hikmat. Bayangkan saudara. Dan Yesus menggunakan kata-kata seperti ini. Bayangkan jadi khotbah kan tidak ditulis secara lengkap di sini. Bayangkan, kira-kira dia bicara waktu itu ada khotbah. Bagaimana sampai orang-orang bilang, murid-muridnya bilang, perkataanmu sangat keras. Siapa sanggup dengar? Sementara yang saya bilang ke saudara, masalahnya ini lewat di YouTube saudara. Ya, ini beberapa bulan lalu saya dengar, orang muda ya bicara tentang apa? Pokoknya bagaimana supaya kamu berhasil, uangmu maksudnya jadi pokoknya kamu berhasil, sukses usaha kamu. Bayangkan saudara. Dia bilang apa? Gimana dia kata-kata ya? Ya. Coba lu bikin dulu ini anjing. Begitu cara bilangnya. Loh, saya lihat DP penonton. Ini tahu kan ratusan ribu kah jutaan orang.
bilang anjing tuh orang mendengar. Dia enggak peduli, dorang itu subscriber. Dia lihat, dia punya hasil. Tuh. Semua orang dia semakin kasar begitu, semakin orang nonton. Kenapa? Karena menganggap selalu uang itu penting soalnya. Jadi biar dapat bilang anjing enggak apa-apa. Nah, kalau di gereja, bayangkan, kalau saudara perhatikan, saya bilang ke saudara, tuh, Paulus berkata-kata, tuh, nabi palsu anjing-anjing, ya bukan anjing-anjing itu udah mengajar, bayangkan, ya, Pak Paulus anjing-anjing, nabi palsu, guru palsu anjing, yang bilang siapa? Alkitab, tuh orang terpaksa pakai kata RW, supaya kan daripada saya lebih enak dan kalau RW itu, nabi palsu itu RW, masak lagi, tuh, jadi orang seni boleh makan dong tuh, tuh, orang kan hilang selak tuh, saya mau bilang anjing rasa begitu, padahal napa, ini Paulus sudah tulis Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, itu bukan tuh Brino, tuh. Tumoli atau siapa? Bukan. Anjing ini maksud orang. Saudara tahu enggak? Hah? Mungkin dokter ini. Anjing ini. Hah? So wisuda dia. Bukan kalau seandainya ada S4. Dia S4. Sayang ini. Pendidikan tinggi cuma sampai S3. Kalau dia ini. Kalau mau lihat dia. Dapat dia S5 dia ini. Yesus mesti turun takhta ini. Karena memang kalau dia yang bilang orang-orang semua langsung setuju. Kan ini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ternyata maksudnya pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu ini maksudnya guru palsu, para penyesat. Ini kalau mau pakai pandangan yang benar dari Alkitab, itu orang anjing-anjing. Coba kok saudara. Kong orang diberkati oleh si anjing itu. Dia so patahkan tapi kutuk. So itu kau tidak pernah peduli. Terhadap ketaatan, kesungguhan cari Tuhan. Menjadikan dia segala-galanya dalam hidup. Susah kayak apa? Selalu kau dengar pengajaran dari orang yang menggampangkan yang Tuhan bilang terkutuk. Coba bilang asal ada makanan, asal ada makan pakai cukup. Kenapa kok begitu? Ini para penyunat pekerja yang palsu. Ini dorang nih boleh dapat baca kata limpah. Di kodusu tuh dia. Napa dong Tuhan ada janji kelimpahan. Sayang, pusing. Ya, padahal Paulus lihat 1 Timotius 6 ayat 8. Ini kalau saudara baca 1 Timotius pasal 6. Ini selain bicara ibadah itu segalanya. Jangan kejar kekayaan. Jangan kejar uang. Maka Paulus kesimpulannya asal ada makanan dan pakaian cukup. Coba. Karena orang yang mau mengejar lebih, akhirnya dia tanpa takut mengurangkan pertemuannya dengan Tuhan. Yang kan saudara. Karena mau kejar ini yang lebih. Kau tidak takut ya mengurangi persekutuanmu dengan Tuhan. Ada apa di pikiranmu? Itu terkutuk saudara. Untungnya, itu sudah dari lama
Saya taruh di dalam hati itu ini apa? Besarnya gereja, jumlah jemaat itu bukan ukuran sukses menurut Alkitab. Itu yang 3.000 orang bertobat. Kok Stefanus berkhotbah dalam pengurapan berapa ribu bertobat? Hah? Berapa? Yang ada satu yang bertobat tahu. Yang ada juga apa? Dia dilempari ribuan batu. Kok dia mati no? Kok Stefanus terkutuk. Gereja yang sengaja membesar-besarkan gereja dan mengecilkan Tuhan, mengabaikan kebenaran, itu tuh gereja terkutuk. Yang bilang apa? Alkitab loh yang bilang. Bilang cukup cuma. Alkitab ajar cukup kok orang suka selalu. Mari ini dan ayat Yohanes 10 ayat 10. Makanya orang waktu pemahamannya, ya, pengenalannya dengan Tuhan itu tepat. Dia pasti akan lihat itu semua yang limpah yang apa, dia akan lihat dengan cara yang benar. Tapi waktu kau pengenalanmu kepada Tuhan sebenarnya tidak cukup, ya, kamu akan salah mengerti terhadap kekayaan, langsung salah mengerti. Bayangkan 7 jemaat yang dikirimi surat di Wahyu. Coba di situ cuma ada yang miskin secara jasmani dan kaya jasmani, kaya materi. Yang miskin jasmani di situ lengkap jemaat Smyrna ya. Lengkap mereka kaya rohani. Sementara jemaat Laodikia yang berpikir bahwa orang kaya raya, paling maju, paling sukses. Successful Laodikia family. Ini kan begitu. Gereja Laodikia yang sukses. Kan dia baca tuh, ada di Oto banyak sekali itu. Orang dia tempel DP stiker di belakang. Nah ini semua pendeta suka sekali nih dia. Dia bukan cuma sukses, successful, full. Kok cuma ses yang bodok tuh? Pendeta ini dia so gila dia ke apa? Masa dia nih mau sukses? Loh, makanya baca Alkitabmu untuk tahu yang berhasil itu apa? Apa cuma Petrus yang berhasil? Karena sekali berkhotbah ribuan orang bertobat. Waktu dia sampai disalib terbalik, kenapa dia tidak bisa membuat yang mau salib pada dia bertobat? Coba saudara lihat. Petrus kan hebat. Kenapa orang yang mau salibkan dia waktu itu, kok bisa? Bisa sih orang apa? Mereka salibkan dia terbalik. Kayaknya enggak Petrus menggunakan kuasa yang dalam dia untuk membuat yang mau salibkan pada dia bertobat saat itu juga. Enggak ada cerita itu. Makanya jangan lihat sukses itu orang itu sehat, umur panjang. Kenapa tuh pendeta sana? Tuh semua 300 dia belum mati-mati. Bukan itu saudara. Riki dia salah bicara terus kayak apa? Dari salah lalu tua mungkin. Ini mau mati. Karena kalau mati itu terkutuk. Bagaimana sih ini berpikir bagaimana ini? Paulus mati. Kan orang bicara mati saudara. Mengerikan semua. Tuh, dipancung, dianiaya semuanya. Itu cara mati mereka. Kok menurut saudara? Jadi mereka gagal. Orang itu sukses. Sukses menjaga
Hati menjaga iman, menjaga kepercayaan, menjaga penghormatan kepada Tuhan. Sukses dorang. Stefanus gagal. Aduh, kasihan Tuh. Jadi saudara ya, kalau dengar khotbah di sini, kong saudara masih punya cara pikir yang berbeda. Saya sampai berpikir nih orang ini betul-betul masuk neraka kayaknya. Iya saudara. Karena di sini kan tidak pernah saudara, orang bicara pelang-pelang. Tuh. Saya bicara ini apa adanya. Kalau firman Tuhan bilang begitu, saya bilang begitu. Tuh. Jadi kalau sampai saudara masuk sini, kok masih berpikir dengan cara itu, kayaknya memang saudara masuk neraka. Kok kita mau bilang apa coba? Kalau memang saudara lebih memilih neraka, lebih memilih menjauhi Tuhan, menganggap dagingmu lebih penting daripada beribadah dengan Tuhan, kok mau bilang apa coba? Mau paksa bagaimana? Tidak bisa tuh. Stefanus waktu dia sementara bicara, bayangkan ini yang lempari dia batu, bilang apa? Mereka melihat Stefanus pemuka sama dia muka malaikat. Kok bukan dorang sadar, dorang langsung justru geram, kong punggu batu, kong lempar pas Stefanus. Coba bukan tuh batu semua kong jadi kapas. Tetap batu. So itu akhirnya Stefanus apa? Menghembuskan nafas terakhir. Dia bicara apa? Dia bicara kebenaran. Yang sebenarnya waktu orang-orang itu membuka hati, mereka terlepas dari kutuk yang membinasakan mereka. Memang saudara, kalau saudara perhatikan kisah itu ya. Setelah Stefanus mati, ternyata yang ada waktu itu yang jaga orang-orang apa? Yang melempari batu kepada Stefanus apa? Saulus. Yang kan saudara, kelihatannya Stefanus gagal tuh, gagal penginjilannya. Rupanya di situ ada satu orang, cuma satu. Bayangkan cuma satu. Tapi luar biasa orang itu waktu dimenangkan. Aduh, ini kok sepertinya sedang membuat saya jadi kuat. Orang pesuka selalu mau lihat ribuan orang. Aduh, bayangkan saudara. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mau ini, ternyata justru, ada satu ini. Dia yang tadinya, pokoknya ini mau sekali dengan Tuhan. Kok sekarang dia benar-benar berbalik arah dan menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup. Untuk apa melayani 10.000 orang yang ternyata kote konga. Konga tuh? Waktu Yesus datang, apa di situ yang ada yang tangga, yang ada yang gandum di situ cuma konga. Konga dengan logong. Tuh di beras dan kan ada logong tuh. Nah itu. Cuma kalau bukan konga logong. Yesus yang tidak mau bawa. Tuh. Ya kan saudara. Ini pendeta membenarkan diri, terserah kamu. Yang jelas saya membicarakan kebenaran yang Alkitab tulis. Yesus yang bilang, roh yang memberi hidup, daging tidak berguna. Bayangkan, salah saya kalau bilang tidak berguna. Mesti bilang apa? Ada DP kata keterangan di muka, sama sekali tidak berguna. Bukan cuma tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Tuhan berarti 0%. Tuh, kong saudara cari-cari, so menangis akang sampai kecewa Pak Tuhan, cuma gara-gara ini 0% ini. Aduh. Tuh, yang saya pernah cerita ke saudara tuh, itu kesaksian saudara yang saya dengar. Ya, ada perempuan cantik dan muda, tuh, kan biasa begitu tuh. Kalau pramugari, ndak ada besae,
Dorang pilih yang cantik pokoknya itu pramugari. Nah ini pramugari saudara. Memang dorang tidak tulis kalau dia maskapai apa. Tapi dia pramugari. Waktu itu dia tinggalnya di Bali. Masih muda. 21 kalau tidak salah usianya. 20, 21 segitu. Ya. Jadi dia ini tahu itu. Mungkin bakos bareng, tahu ini tamang-tamang. Tamang-tamang semua pramugari. Tahu? Mereka tinggal satu rumah, tahu satu apartemen ke apa. Pokoknya di Bali. Lalu di antara mereka ada satu yang Kristen. Nah, yang Kristen ini dia benar-benar Kristen. Ada orang cuma DP nama Kristen. Tapi dia tidak sungguh-sungguh Kristen. Kalau ini itu Kristen yang tak taruh di antara pada orang. Itu sangat Kristen. Kenapa? Jadi dia semua lagunya lagu rohani. Buku-bukunya itu ada buku-buku rohani. Ya, di kamarnya. Di rak bukunya. Ya. Nah, kan pramugari tidak selalu terbang bareng, ya kan? Nah, mereka di situ ya kadang-kala satu berangkat, yang satu jam sekian, yang lain tinggal di rumah. Singkat cerita, ya, pramugari yang saya maksudkan ini, kemudian dia waktu itu tinggal sendirian di rumah. Teman-temannya semua terbang, kecuali dia. Sendirian di rumah dia jadi bosan. Dia mau ngapain ya? Dia sudah dengar semua DP lagu. Lalu dia pikir-pikir ini temannya yang orang Kristen. Dia lihat kan zaman itu saudara, kaset-kaset. Dia lihat ada kaset, oh ada ya kaset Kristen. Oh, kalau dia putar tuh kaset Kristen itu. Oh, dia putar dan kemudian dia, nah itu menurut kesaksiannya saudara. Dia kok suka sekali ini lagu. Nah, dia suka sekali lagu rohani ini. Nah, jadi dia setiap kali kalau dia sendirian di rumah, dia nak bilang-bilang pada petamang. Sendirian di rumah dia pasti putar itu lagu rohani itu. Teman Kristennya punya. So sekian waktu seperti itu akhirnya dia tidak tahan lagi. Kemudian dia bercerita dengan teman yang punya kaset itu. Loh saya suka sekali loh kaset-kasetmu. Oh, temannya bilang, apa? Kalau kamu mau, coba baca Alkitabku. Nah, dia mulai baca Alkitab. Sembunyi-sembunyi karena dia petamang semua. Loh, cuma satu yang Kristen. Toh, teman-temannya semua yang lain itu semua non-Kristen. Toh, jadi terpaksa ini perempuan ini dia mulai baca sembunyi-sembunyi dan sesuatu terjadi karena dia tidak hanya membaca Alkitab itu di rumah. Dia mulai bawa waktu dia bertugas. Jadi waktu dia terbang, dia bawa Alkitab itu. Alkitab temannya. Oh, dia pedamang so kasih. Ini for angko. Orang ini kalau Kristen sungguhan. Dia bukan punya yang lain. Dia punya semua yang rohani. Karena itu yang memberi hidup. Jadi ini yang mulai tertarik ini, dia mulai baca dan bayangkan saudara. Dia baca Alkitab dan DP ketertarikan itu luar biasa saudara. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan waktu luangnya, dia selalu cari waktu saudara. Cari waktu. Ya, jadi setiap kali ada waktu lowong, dia pasti menyendiri. Dia mau baca Alkitab. Dia takut dia tamang-tamang liar. Jadi dia selalu bersembunyi, cari-cari. Sampai dia tamang-tamang bilang, loh ini anak ini, dia biasanya paling rame. Ya. Jadi biasanya kalau soalnya tidak bertugas, dia yang paling cerewet. Tuh. Jadi mereka mulai tanda tanya ada apa? Kenapa dia sekarang selalu menyendiri? Akhirnya
ketahuan. Nah itu saudara. Oh, akhirnya ketahuan. Lalu orang-orang itu menghubungi pihak perusahaan. Yang kemudian langsung bereaksi. Pramugari itu pun dipecat. Bayangkan. Saya saja waktu dengar cerita itu sampai begini. Ini betul-betul. Ya. Jadi semua temannya menjauhi dia. Ya. Dia dipecat dari pekerjaannya. Dan dia sangat kesulitan. Tuh. Dia kan masih di Bali. Sementara orang tuanya, keluarganya tinggal di Jakarta. Ya, dengan cepat mama, papa dan keluarga di Jakarta tahu kalau sekarang dia jadi Kristen. Dia sudah mulai masuk gereja. Dia sudah mulai tako maksudnya tuh. Dia langsung dipanggil pulang oleh keluarganya dan dia tidak bisa menolak. Tuh, orang tuanya terpaksa dia pulang Jakarta dan di sana dia langsung pokoknya mereka langsung interogasi pada dia habis-habisan. Tuh. Dan dia terus bertahan. Akhirnya papanya yang bertindak. Kalau kamu seperti ini, keluar dari rumah. Bayangkan ini, nona-nona kecil, pramugari. Karena dia betul-betul tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti ya. Dia minta maaf kepada orang tuanya tapi sorry kita tidak bisa berhenti jadi Kristen. Akhirnya mesti keluar dari rumah. Saya lupa saudara. Dia keluar dari rumah. Dia langsung ada kayaknya itu persekutuan tapi itu sebenarnya gereja. Ya. Ibu gembala yang jadi pemimpin di situ. Ya. Jadi dia rupanya sering gabung di situ. Waktu dia diusir dari rumah. Dia langsung tinggal di rumah ibu pendeta. Ya, bagaimana sih tinggal di rumah ibu pendeta? Pramugari waktu dia di pesawat. Markoso tinggal di rumah orang, ya dia cuci piring, dia bapel, dia semua. Oh, itu saudara. Ya ini mau bilang Pak Saudara DP nama. Saya lupa sih DP nama. Ya. Tapi suaminya itu saudara pasti terkenal soalnya. Terkenal suaminya. Kemudian mereka berdua ketemu kong kaweng. Nah justru waktu dia sudah menikah kemudian dia bersaksi. Dia bercerita tentang kronologis pertobatannya seperti apa. Karena ada orang-orang bilang dia karena pernikahan kok jadi Kristen. Padahal bukan itu. Dia memang sampai diusir dari rumah. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan keluarga. Kehilangan semuanya. Tapi dia tidak kehilangan Tuhan. Tuh. Kalau orang apa? Iko Yesus supaya orang sukses. Iko Yesus supaya sukses. Sukses apa dulu? Sampai sukses apa? Mengenal Tuhan. Tuh baca lagi. Filipi 3 ayat 10. Tuh. Ini doa Paulus. Kalau doa Ronadang bagaimana? Ini doa Paulus ya. Coba, orang baca dulu. Orang baca nih doa Paulus itu. Semoga mulai sekarang saudara doa berubah. Ini orang doa. Coba baca. 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Emang lain ini sukses ini. Di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam aduh kasihan. Kongki apa begini dang. Itu firman Tuhan. Sudah lihat sekali lagi.
waktu saudara sungguh-sungguh mengenal dia, saudara akan jadi seperti ini. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jangan cuma bicara bangkit. Saudara harusnya tahu. Tuh orang kalau bicara bangkit, pasti dimulai dengan tidak ada bangkit kok nyana mati. Bisa bangkit. Dia dia so bangkit. Bangkit apa? Bangkit berarti mati. Tuh. Waktu kita bicara tentang mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, saudara tidak bisa lepas dari persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaannya yang sampai pada kematian. Itu sebabnya Yesus bangkit. Karena dia mati dulu. Nah itu tuh pengenalan akan Tuhan. Sementara orang sekarang Hosea 4 ayat 6. Itu Hosea 4 ayat 6. Ini orang kalau sekolah teologi pasti ini mesti ada ayat ini. Tuh, supaya semua semangat berkuliah. Kayak apa ya? Tuh, kalau ngoninya tidak kuliah, kamu binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini mengenal di sini mereka langsung terjemahkan mengenal ini sebagai pengetahuan. Padahal berapa banyak orang justru setelah dia mulai kuliah teologi, ya, bukan makin hari dia makin serupa dengan Yesus, makin hari dia makin merasa dia lebih pandai dari Tuhan. Pintaran dia dari Alkitab. Dia lebih pandai dari orang yang mengagung-agungkan kebenaran. Itu tidak masuk akal. Orang mesti bicara yang logik. Masalahnya saya sedang lihat saudara model begitu. Tuh. Akhirnya yang saya cerita ke saudara hari apa itu. Tuh. Kemudian pendeta itu dia bilang apa? 19 tahun dia melayani. 19 tahun dia mengkhotbahkan Alkitab. Kemudian sekarang dia memiliki apa? Keputusan yang berbeda. Ternyata tidak ada Tuhan. Oh, coba ini. 19 tahun mengkhotbahkan Alkitab. 19 tahun melayani Tuhan. Dan kemudian dia bayangkan. Dia langsung berdebat dengan para teolog. Kenapa? Karena menurut dia Tuhan tidak ada. Bukan cuma Yesus bukan Tuhan. Pada dia Tuhan tidak ada. Lihat ini. Ini karena salah mengerti. Dia kira itu pengetahuan tentang Tuhan cuma kira-kira Yesus ada lahir di Bethlehem titik mana ya? Kira-kira kalau tuh Bethlehem itu DP model begini, kira-kira di mana? Di paling pinggir sini atau di Bakatengah? Kira-kira di kilometer berapa Yesus dah lahir? Bukan itu tuh pengetahuan. Kira-kira waktu itu Maria umur berapa, Kang? Yusuf umur berapa? Yusuf hitam atau putih? Bukan itu tuh pengetahuan. Bukan itu tuh pengenalan akan Tuhan. Kali lagi kepada saudara diingatkan ya. Waktu kita bicara tentang mengenal Tuhan, itu bayangkan kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu mengenal seperti suami mengenal istrinya. Bayangkan. Itu tuh pengenalan akan Tuhan. Jadi yang paling penting saudara tahu hatinya. Saudara tahu cara pikir Tuhan.
Bukan DP rambut kira-kira krol atau tre, bukan. Sampainya tidak penting hari lahirnya. Tuh, kan saya jadi lain. Yang tidak penting hari matinya tempo apa. Tapi setiap saat kau diingatkan dan mengingatkan diri sendiri. Yesus mati untukku. Sungguh-sungguh mati untukku. Ya, maka seharusnya karena dia mati untukku. Karena aku berdosa, maka berarti jangan pernah bermain dengan dosa. Jangan pernah buka pintu sekecil apapun kepada setan. Kamu tidak ada tempat di hidupku. Begitu saudara. Jadi pasti ya. Daging sama sekali tidak berguna. Cuma setan selalu bilang sudah Jo, ada kok tuh ayat lain kan sama-sama firman Tuhan. Tuh ayat itu terlalu keras memang. Ada Yesus kata-kata yang lain. Tuh apa? Pemungut cukai dan pelacur akan mendahuluimu ke sorga. Itu berarti kan boleh biar jadi pelacur enggak apa-apa, pasti masuk sorga. Kan ini orang pengertian toh. Ada gua ayat yang lain, kayak apa mesti bilang ayat itu? Saudara pada tahu sekali lagi, semua ayat Alkitab itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan saudara. Ya. Jadi sekali lagi, waktu saudara tidak temukan kesinambungannya, berarti kamu salah mengerti. Kenapa? Sekali lagi, semua ayat Alkitab itu harusnya itu apa sih istilah tepatnya? Saling mendukung, saling melengkapi, begitu. Jadi sekali lagi, waktu kita tidak temukan korelasinya, berarti kamu salah berpikir. Kamu salah mengenal ayat itu. Tuh, itu sebabnya mengapa untuk mengerti pikiran Allah, kita perlu bertobat. Tuh. Membaca Alkitab. Ini pekerjaan Roh Kudus ini. Bertobat dulu, kalau tidak kamu tidak mengerti Alkitab. Dia memang pandai. Ini kan yang selalu terjadi masa kini soalnya. Bertobat dulu, cara pikirmu berubah. Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia akan buka pengertianmu kepada firman-Nya. Sekarang ada YouTube. Ada YouTube yang akan memperkenalkan kepada saudara banyak pengetahuan Alkitab. Ini kalau saudara, apalagi belajar dari orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak mengasihi Tuhan. Saudara mau dapat apa dari dia? Kamu sedang disesatkan. Kamu sedang buka pintu kepada setan untuk membodohimu. Hati-hati saudara. Ini mengerikan pokoknya. Bayangkan kalau Paulus tadi bisa bilang apa? Anjing-anjing. Orang-orang pandai loh. Lihat. Kalau mereka saja tidak bertobat. Tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dia itu anjing bukan orang. Yang bilang siapa? Alkitab yang bilang. Oh ya. Kalau setan itu baru menampakkan diri kepada saudara dalam bentuk ular, naga, bentuk apa?
burung hantu tuh. Ada pok-pok di situ. Tuh. Kalau baru begitu, itu baru setan bodok. Tahu enggak? Yang paling ngeri waktu dia datang sebagai tampak seperti malaikat terang. Nah, itu. Masalahnya malaikat terang ini berarti baca Alkitab. Bahwa dia bicara Alkitab, pakai ayat. Apa saudara pikir pendeta yang tadi yang 19 tahun melayani? Apa dia tiba-tiba? Sekarang dia, oh iya berarti ini Tuhan yang tidak ada. Apa? Baru tadi malam. Kok dia besok dia langsung nyanda. Berarti sekian waktu sebenarnya ini ada pada hati. Dia mulai ragu kepada Tuhan. Bayangkan berarti sekian waktu dia masih mengajar Alkitab. Dia masih jadi gembala. Padahal dia ragu Tuhan itu ada atau nyanda. Dan bayangkan saudara, ini kan makanya mengapa saudara harus berdoa untuk pemimpinmu. Kalau dia saja ternyata tidak lagi menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Hati-hati. Kau sedang dipimpin oleh anjing. Orang yang terkutuk. Akhirnya saudara akan lihat. Banyak hal yang salah dibenarkan di situ. Kebenaran tidak lagi dibicarakan dengan lantang, tidak lagi. Bayangkan saudara, waktu Stefanus, ya, waktu dia sementara berkhotbah, lalu dia lihat dorang mulai punggu batu. Kira-kira menurut saudara, ada enggak rasa gentar di hatinya? Masalahnya kan dorang bukan dah lempar pada dia dong bungkus dengan kapas itu batu. Tuh, dapat lihat dong dah lempar-lempar bunga. Padahal kote isi batu. Bukan, memang dorang lempar batu waktu itu. Dorang tidak perlu gambar-gambar akang bunga supaya Stefanus pikira itu bunga. Taruh gambar akang doi di situ. Supaya Stefanus pikira orang dah kasih doi padahal orang lempar batu. Nah begitu. Dorang betul-betul memang lempar batu. Kira-kira Stefanus berpikiran waktu itu seperti apa? Tapi karena dia tahu Yesus itu siapa. Itu tuh pengenalan yang benar. Dia kenal dengan benar siapa Yesus itu. Maka walaupun dia harus mati, ketika membicarakan kebenaran yang sesungguhnya, dia hanya takut. Bayangkan. Kemudian apa? Dia bilang, aku melihat langit terbuka. Sungguh anak Allah berdiri di sebelah kanan Tuhan. Sebelah kanan Allah. Oh Tuhan. Ini tuh percaya yang sungguh. Pengenalan yang sungguh. Ketaatan yang sungguh. Iman yang sungguh. Saudara tidak takut. Mau kehilangan apapun. Jangankan cuma hilang orang. Sampai hilang nyawa. Orangnya tidak takut. Kalau cuma hilang orang, hilang doi, aduh kasihan. Ya. Saya kadang-kadang sampai di situ pikirannya, Tuhan kuatkan kami. Tuh. Tidak mudah. Iyo, itu tidak mudah saudara. Tuh. Kenapa? Laut yang membadai memang sudah pikirnya gampang. Tuh. Jangankan tuh orang yang bukan pelaut. Tuh. Sedang pelaut akhirnya gugup waktu lihat. Aduh ini komang. Kita sudah biasa lihat badai. Duh mari ini komang. Duh ini di badai ini dia. Duh
Ini kok memang so mengerikan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan. Ya. Engkau yang terbaik di hidup ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sepertimu. Tidak ada. Saya pernah cerita ke saudara penulis lagu It Is Well With My Soul. Apa kata Indonesianya? Tenanglah jiwaku. Ada berapa versi? Ada tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Apa selamatlah. Ya, itu kan memang ada beberapa versi saudara cerita itu, ya. Tapi memang itu tentang anak-anak yang tenggelam di laut, ya. Ternyata ini saya belum lama dengar ada lagi yang bercerita tentang lagu itu, penulis lagu itu. Dia bilang waktu itu ini keluarga ini punya 4 anak, ya. 3 anak perempuan, yang paling besar laki-laki. Lalu anak yang paling tua yang laki-laki ini sakit dan meninggal. Itu, tuh. Jadi waktu mereka sementara berduka, ya. Nah, ada perjalanan, ada kapal waktu itu, entah kapal pesiar atau apa, ya. Ini orang kaya yang kemudian untuk menghibur istrinya, ibu dari anak yang meninggal itu tuh. Dia bilang kalau mama mau berlayar, enggak apa-apa. Mama berlayar jo nanti papa menyusul. Tuh, ini Amerika ya, kalau salah. Ya, jadi ibunya ini pergi dengan 3 anaknya. Itu masih kecil-kecil. Di situ sebenarnya ceritanya lengkap saudara. Diberitahu usianya berapa saja. Itu 3 anak kecil itu. Kalau salah yang paling besar 8 tahun atau sekitar begitu. Ya. Itu jadi baru saja kehilangan anak yang tua. Laki-laki. Lalu mamanya pergi dengan 3 putrinya. Di tengah jalan badai pun mengamuk. Ya. Lalu kapal itu tenggelam. Si ibu cuma bisa menyelamatkan dirinya sendiri. 3 anaknya hilang ditelan badai. Lalu saya baca katanya mamanya kirim telegram kepada suaminya. Apa? Selamat sendirian, cuma itu isi telegramnya. Jadi suaminya waktu baca, dia langsung tahu berarti 3 putri hilang. Kan dengan cepat berita itu menyebar, jadi suaminya langsung tahu, wah istri saya kena badai di tengah laut. Nah suaminya kalau tidak salah saudara dia sementara urus proyek waktu itu. Ya, dia langsung tinggalkan itu, saudara lihat ini tuh. Yang penting yang mana? Dia langsung susul istrinya. Langsung naik kapal. Nah di kapal itu kemudian waktu dia sampai di perairan itu, di laut itu, nahkoda kapal memberitahu di sini titik di mana kapal kemarin itu terbalik, tenggelam di sini. Dan itu si bapak berdiri di situ. Dan tiba-tiba kalimat-kalimat itu muncul di hatinya. Dia mulai tulis lagu itu. Nah, orang tahu tadi kata-kata apa? Nyamanlah jiwaku, semua anak mati. Tenanglah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
baru satu mati. Baru berduka DP maksud mau hibur istrinya. Malah ternyata 3 anaknya menyusul. Dan si bapak tidak ada kata-kata yang lain. Oh Tuhan, bagiku Engkau tetap segalanya. Apapun silakan terjadi, tetapi hatiku tenang. Karena aku tahu siapa Allahku. Itu saudara ya. Jadi sekali lagi, tingkat pengenalan akan Tuhan. Hati-hati. Terus bersekutu dengannya. Sehingga apa? Yang bagi orang lain, oh ini DP arti bagi ini. Kita pandai. Bagi ini DP arti. Saudara kemudian punya pengertian yang berbeda. Harusnya cek. Orang yang bilang itu dia punya persekutuan dengan Tuhan. Waktu dia buat kesimpulan. Kok bisa dia buat kesimpulan seperti itu? Dengan ayat itu. Cek. Kebenaran adalah kebenaran. Waktu saudara sungguh-sungguh bersekutu dengan dia. Sang kebenaran itu. Tidak mungkin salah. Tapi biar dia sapa. Kalau ternyata dia tidak punya persekutuan yang benar dengan Tuhan itu. Yang adalah kebenaran itu. Jangan pikir dia pandai. Ternyata Alkitab kita tidak bisa ditelaahnya dengan kepintaranmu. Tidak bisa. Tadi malam saya baca-baca kitab Daniel. Bayangkan, ini Daniel ya, yang punya kemampuan menafsir. Tuh. Bayangkan menerjemahkan mimpi, dia punya kemampuan. Tapi beberapa kali saudara, itu kitab Daniel catat itu. Ya. Beberapa kali mimpinya, penglihatannya, dia tidak tahu artinya apa. Mesti Tuhan beritahu. Apa dia bodoh? Terbukti 10 kali lebih pintar dari orang pintar waktu itu yang ada di sana. Alkitab yang tulis. Berarti Daniel pandai sekali. Tapi terhadap penglihatan, mimpi yang Tuhan nyatakan. Sampai Tuhan bilang DPRT. Selama Tuhan tidak bilang DPRT, Daniel boleh pandai. Itu saudara. Ini tuh tingkat pengenalan akan Tuhan. Hati-hati. Dunia masa kini ya, kita begitu saudara, terpesona dengan nah usah saudara kita ini sebenarnya kagum sekali Pak orang pandai saudara. Betul ya, betul. Saya enggak bilang ini siang saudara. Saya kalau dengar orang pandai baca cerita kita boleh dengar 2 hari. Ya berhenti. Tapi sekali lagi, Yesus yang bilang soalnya. Aku bersyukur mana? Yesus bergembira karena itu. Yesus bersyukur karena itu. Dia bilang apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kenapa? Karena ini tertutup kepada orang pandai. Tapi engkau buka kepada orang-orang yang kecil. Kecil menurut manusia. Tidak mungkin sukses. Coba ada ayat. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang Farisi ahli Taurat tidak kenal siapa Yesus. Tidak kenal di situ bagaimana?
Orang tahu Yesus pe keluarga, kakak adik semua dia tahu. Hah? Mama papa dia pe rumah di sebelah mana don tahu. Tuh orang ini tahu dia pe rumah sebelah mana. Mereka langsung berjumpa dengan dia. Mereka ahli Taurat. Kok bisa tidak mengenal Yesus ternyata? Bagaimana ini? Kepada Petrus yang cuma nelayan kecil. Ya, dianggap orang tidak terpelajar. Matius 16, Yesus bilang apa? Oh Simon, tuh, itu bukan manusia yang menyatakannya. Bapa yang menyatakannya kepadamu. Waktu orang Farisi ahli Taurat tidak tahu kalau ini siapa. Simon Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa bukan ahli Taurat yang tahu? Bukankah orang jago? Imam-imam besar, imam-imam kepala. Kenapa bukan orang yang tahu? Apa orang bodoh? Mereka sangat pintar. Supaya orang semua yakin dan sadar. Saudara, kalau Tuhan yang tutup, biar saudara belajar 20 tahun ini dia, saudara yang mengerti. Akhirnya saudara akan ajar sesuatu yang menurut pengertianmu. Tapi bukan menurut pewahyuan Allah. Sementara firman Tuhan adalah pewahyuan ilahi. Jangan pikir ini orang bisa telah dengan kemampuan kita berpikir. So salah sekali. So itu sekali lagi saya bayangkan. Ini ayat-ayat penjelas kok orang yang tidak mengerti. Kok bisa yang tidak mengerti? Oh, orang cuma percaya Bapa. Cuma Bapa yang Allah. Yesus itu Tuhan, dia Tuhan kecil. Coba 1 Yohanes 2 ayat 23. 3. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Siapa mengaku anak, baru dia memiliki Bapa. Orang cuma mengaku Bapa. Sana DP ayat. Ini orang yang penting kok orang Allah Bapa. Sana. Kamu tidak mau mengakui anak. Kamu tidak memiliki Allah. Kong selamat. Aduh. Betapa sudah lihat ini. Lihat ini tuh. Kok bisa? Sejelas ini ayat. Harusnya tidak usah dijelaskan tahu ini. Orang pembaca harusnya. Oh begitu Kang. Kok kenapa tuh orang-orang pandai yang tidak mengerti? Coba. Kenapa orang tidak mengerti? Saudara. Sekali lagi. Saya lihat Alkitab saudara. Sampai saya berpikir begini. Bukan main dong. Alkitab sebenarnya sangat sederhana. Dia menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Cara Yesus menjelaskan siapa dirinya, siapa Allah. Sangat sederhana. Tapi sudah lihat? Orang-orang yang katanya pandai. Ternyata tidak mengerti. Coba nih pendeta-pendeta Pantekosta zaman dulu. Oh kasihan. Ada sekolah di mana ada orang? Lalu kok bisa? Mereka menikmati kuasa Allah. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Jangan mengecilkan Tuhan. Saudara mesti tahu. Inilah cara Tuhan. Ya, waktu dia mau bekerja. Menyatakan siapa dirinya. Tuh, saudara bisa baca 1 Korintus 1 misalnya. Ayat 18. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu justru adalah kekuatan Allah. Kong, saya lihat terus.
Ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kong, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Hah? Di manakah pembantah dari dunia ini? Hah? Di mana para apologet yang jagoan? Yang membuat orang lupa bahwa hikmat Allah tidak bisa kau terjemahkan dengan cara pikirmu yang pandai. Hati-hati. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan yang bilang Alkitab? Kok bagaimana orang lebih pandai dari Alkitab? Masih ada ya? Jawab satu. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Lihat, dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat dunia. Hikmat dunia tidak bisa mengenal Allah. Dia pandai, dia menemukan komputer, dia penemu HP, dia penemu apa lagi? Oh, dia penemu mesin ini, mesin itu. Oh, penemu mesin pesawat terbang. Dia nih mau dengan Roh Kudus yang akan membuatmu terbang tanpa pesawat terbang. Itu Roh Kudus tuh. Yesus tak angka ada pakai pesawat. Hilang di depan mata. Sampai hilang. Ada pakai Apollo. Pakai apa? Nah, ayat 22 deh. Masih. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Cari pandai maksudnya. Cari pandai, kalau orang Yahudi tadi don't cuma cari-cari di mana ada mujizat. Tuh. Jadi biar palsu itu pokoknya mujizat. Orang yang penting kok sobae. Udah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Itu suatu batu sandungan. Coba saudara, ini khotbah ini pasti menyandung orang. Terserah. Saya kan membaca Alkitab. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu kebodohan. Tuh, mau dengar lepas bodok sekali ini ini. Angko tuh pandai. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi. Lihat, kalau orang sungguh-sungguh dipanggil. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah. Salib adalah kekuatan Allah. Loh, kasih yang Tuh, sudah jo bicara-bicara yang lain. Orang mau kehilangan nyawa sekalipun. Sangkal diri. Pikul salib. Oh Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Engkau inginkan. Tolong aku menjadi seperti itu. Saudara sekali lagi, saudara kemudian akan temukan dirimu sangat mencintai Tuhan. Oh, saudara-saudara akan sangat terpesona dengan hadiratnya. Oh, kalau maring saudara dulu, saya betul-betul tidak tahan itu. Jam berapa itu ya? Saya keluar anak-anak yang masuk dulu sini, masuk dulu sini. Mau apa mama di sini? Duduk sini, dengar dulu ini. Ya, kita ulang tuh. Kenapa? Karena kemarin, waktu dengar itu khotbah sangat sederhana. Oh, itu suka penuhan di muka situ. Oh, Tuhan, kenapa cuma kita sendiri? Udah ada tak keluar, apa ada Vita di mana? Oh, tidak. Vita, ayo sini. Gitu, saudara. Semakin saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mencintai hadiratnya. Kau selalu akan mengingatkan dirimu sendiri.
Dia berdiri di depanku. Dia sedang menatap aku. Karena dia mengasihi aku. Dia begitu memperhatikan aku. Dia tidak ingin aku terpisah darinya. Bersyukur saudara. Karena bagaimanapun situasi-situasi yang terjadi, saudara menemukan dirimu masih ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan mencintaimu. Dia tidak ingin kau terpisah dari dia. Hargai kasih Tuhan. Hargai anugerahnya. Tanggapi dengan benar kerinduan hati Tuhan. Mari kita ada di hadiratnya.